semua yang bersedia hadir, apalagi kan dari si dua ya, mantu-mantu, ayo secara pemain. Oh, si satu, si dua siapa aja? Aja doang. Semangat, gitu kan? Untuk secara hadir walaupun ngantuk demi untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dari Bapak Effendi dari X-ray Bapak Effendi Pasifik. Effendi aja Pak Effendi Ghazali. Oh, di Ghazali, dokter. Iya, dokter. Iya, Bapak Effendi. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak dengan baik. Tapi saya mohon maaf bukan nonton ya. Saya mohon maaf, mungkin saya nggak bisa itu sampai akhir. Maka daripada itu yang bisa sampai akhir harus disimak baik-baik. Karena apa? Karena nanti saya akan bertanya bukan berarti ngetes, tapi tidak tahu, ya kan? Supaya memberikan ilmunya kepada saya juga. Jadi bagi-bagi yang lain di dalam isinya yang tidak hadir di siang hari ini. Mungkin itu saja. Jadi saya kalau kebanyakan melaksanakan ceramah, ya, gitu. Akhirnya bagi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katernya ya, kalau itu saya ingatkan nanti tolong ditanyakan kepada Bapak Effendi mengenai untuk ukur apa namanya, LAB, ukur raster, ukur dan ukurnya yang tentunya bukan yang sembunyi tapi yang sembunyi salah sih. Maka ada tambahan. nanti direkamnya pas yang di sini aja. Oh, sini aja. Semua sesi. Oh, benar. Yang penting tuh merekam penggunaan alat. Oh, biasa. Harusnya ada Yesus Pak. Oh iya sih. Iya. Yang penting itu nanti penggunaan alat. Saya minta direkam. Eksis tapi nggak nasis ya. Nah, boleh Pak di sini gitu. Serah terima gitu. Jadi. Oh, jangan mas. Iya. Saya terima ini vaksinnya ya Pak. Ya, Pak. Ya, ini Jadi bahwa dalam bus ini ada tas dalam unit ini sama alat untuk training. Kita buka sama. Nah ini dibeli sama media tama kali ini nih tipe yang paling canggih. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Paling canggih. Exact 2 Plus. Paling mahal berarti. Sama kayak kalau harga udah saya nggak bisa ngomong lagi. Ngomong lagi. Itu ngomong sama Pak Jerry. Oh. Jadi ini Exact 2 Plus ini nih bisa ke offset, bisa ke grafur, sama bisa ke flexible packaging. Ya materialnya plastik. Jadi sengaja disiapkan. Jadi ini ada sertifikat dari pabrik, kita harus disimpan nanti. Oke, siap. Ini docking. Ini unitnya. Kemudian di sini ada kabel data, Pak. Ada kabel power, adapternya. Oh ya. Kemudian di sini ada filternya. Di sini nanti diajarin, Pak. Nanti saya akan tunjuk 2 orang aja Pak ya, yang ngotak-atik. Ganti-ganti filter nggak bisa semuanya Pak. Boleh. Nanti Pak Yotong bingung nanti siapa nih yang ganti nih kemarin di sini dari siapa. Betul. Jadi 2 orang ini misalnya si Budi sama si Iwan. Iwan. Nah di sini ada alat. Ini buat nanti kita pasangin sama-sama di sini alasnya. Ini ada untuk flexible packaging grafur. Kalau di offset nggak perlu. Ini ada converter USB jadi Type C. Jadi kabel datanya itu Type C, Pak. Ujungnya Type C. Oke. Ini manualnya. Udah gitu. Udah.
Jadi Mas stop dulu, kita buat satu seksi. Kalau nggak terlalu panjang. Oh iya. Gede. Wah, Pak, ini tenang. Ini banyak, Pak. Iya, memang banyak. Satu Iya, orang. kan tuh. Iya, siap. Oke, pengenalan dulu. Kalau dulu kan itu touchscreen, ini juga touchscreen. Kita kenalan dulu di sini. Jadi layar ini bisa 45 derajat seperti ini. Tapi kalau nggak terlalu penting, cukup gini aja. Kalau yang dulu kan dia miring gini kayak susah melihatnya. Jadi kita tutup. Ini bagian layarnya layar sentuh. Ini udah ada screen protectornya. Tapi kalau misalnya kita lepas, tinggal beli lagi screen protector pasang. Di sini ada tombol, berarti sebelah kanan. Ini tombol baca. Jadi yang dulu ditekan, baru mengukur. Kalau ini tekan ini langsung baca. Jadi nggak ada gini-gini atau. Nah sebelah sini ada tombol. Geser dikit lah. Kan saya bilangnya sebentar doang saya ya. Geser dikit lah. Jadi ini jadi alasan supaya sebentar aja langsung Bapak pergi gitu ya. Iya. Yang gitu dong Pak. Jadi alat ini nih ada sebelah sini untuk baca. Ini klik satu kali baca, untuk baca. Jadi nggak kayak dulu ditekan baru dibaca, ini tekan. Baca. Nah sebelah sini ada tombol lagi, ini tombolnya untuk. Jadi alat ini seperti mobil-mobilan, ada rodanya. Jadi ini posisinya ngerem, didorong nggak bisa. Jadi kalau mau jalanin, karena kita kalau pindah untuk mengukur tuh sebaiknya jangan gini, tok gitu. Jadi tekan ini kita pindah. Kayak gitu. Kalau itu kan tinggal letakin, karena itu kan targetnya kan di bawah. Mungkin boleh keluar sampai jadi sambil kita. Tuh kan saya ngalami lagi. Hati-hati Mas mantap Mas. Ya, ini bagus. Nah ini kan kita melihat targetnya kan gini. Ya. Kalau yang ini nanti targetnya itu ada di layar. Di layar. Jadi makanya kita pindah-pindah tuh pakai gini aja. Paling untuk geser ke kiri ke kanan. Kalau nggak mau nanti saya pasangin ini supaya geser ke kiri ke kanannya enak. Oh bisa. Ini alat ini. Nah belakangnya ini ada tombol on off untuk cas USB tipe C, dan satu lagi untuk yang ini untuk ngelock kayak di toko handphone. Lagi pamerin harus ngelock. Satu lagi lampu indikator merah, kalau hijau sudah full. Sekarang kita nyalain ya. Jadi kalau untuk baterai itu dia mendingan dicas terus atau dia kalau misalnya dipakai? Nanti dia ada seperti handphone, nanti dia warnanya orange. Nah kalau udah orange harus dicas. Indikatornya ada warnanya Pak, beda dari ini kan abu-abu. Cuman kita lihat surut sama tengah sama full. Kalau ini ada indikatornya. Warna baterainya bisa merah, kuning. Kalau merah mah udah terlalu low sekali. Jadi orange itu udah begini cas. Boleh dicas langsung. Cas. Lagi loading. Dicas sambil dipakai. Cas sambil dipakai. Mana? Bayang nggak? Kalau di masih orange jangan. Darurat Ya. Darurat beberapa kali pengukuran boleh. Berapa pengukuran? Hah? Berapa pengukuran? Karena dia waktu ngecas itu nggak langsung full. Ya kira-kira butuh 5 menit sampai 10 menit. Kayak kita handphone gitu kan, misalnya udah low ya, 10 menit. 10% kan dia harus naik sampai 15 sampai 20% baru boleh kita pakai semua. Kalau kita langsung pakai tetap dia tuh kayak ketarik kemakan baterainya. Nah itu baterainya bisa langsung lama-lama tuh bisa dead cell, mati dia. Tunggu sekitar 5-10 menit baru bisa digunakan. Iya. Saya setting dulu, ini setting pertama kali aja. Jam berapa ini? Jam berapa ya?
Settingnya Bapak harus di sini. Tiga itu lampu ya. Settingnya cukup sekali apa? sekali, ini sekali aja, ini settingan awal. Kalau settingan itu pasti saya ajarin lagi nanti. Ini kan ngatur jam sama ngatur hari. Sekarang tanggal 1 November. Betul. Tanggalnya betul. Udah, loading. Mas di sini harusnya di samping saya. Iya, ini kamu ini loh. Tuh, bagian sini nih. Ini otomatis harus dialas yang kain atau apa yang plastik aja kalau yang tembel. Nah ini kalau terjadi sesuatu ya Pak ya, tapi jarang. Kalau dia ngehang, jarang. Ngehang kenapa? Baterai kalau low dipaksain baca. Jadi kalau low dicas dipaksain langsung baca, banyak pekerjaan, ngambek dia langsung kayak handphone. Restartnya di mana? Tekan tombol lama dikit yang power off-nya sampai dia mati. Kalau nggak mau mati, berarti maintenance harus buka bagian sini, bagian sini. Ini skrupnya plus bunga. Obeng bunga. Obeng plus. Obengnya. Iya. Ini harus dibuka. Buka, ini dibuka langsung copot baterai. Sebentar aja, pasang lagi. Tapi jarang terjadi. Tapi ada yang jadi, Pak saya udah tekan lama nggak mau mati, berarti harus copot baterai. Kejadiannya tadi, baterainya udah terlalu low, 10-5%, baru cas itu Pak langsung dibacain lagi, ngambek dia, panas langsung, ngambek. Kemudian yang kedua, bagian maintenance, kalau ini nggak sengaja kepegang, ini ya, yang bagian ini, nggak sengaja kepegang, jadi bukanya harus gini, bukanya. Kalau nggak sengaja. Iya, jadi bukanya gini ya, nih. Jangan sengaja Pak. Nah, udah kan udah kebuka baru copot. Nah, ini bersihin pakai kain yang bersihin lensa Pak. Sama Yang pakai alkohol yang di bawah 60%, yang berobat kali bersihin. Tapi jangan pakai solvent ya. Nggak boleh pakai solvent. Jadi hancur dia kena solvent kan, burung langsung hancur. Nah, ini bersihinnya pakai itu Pak, pembersih kamera yang kaletan hand blower. Set. Itu. Berapa kali? Saya biasanya 2 minggu sekali Pak minumnya. Tapi kalau nggak terlalu kotor sebulan sekali. Jadi tim maintenance harus perhatiin ini. Ini jangan sampai kepegang gitu Pak. Kalau udah kepegang saya kasih solusinya. Jadi pasangnya lagi gini. Masukin, ini kan ada ini lidahnya. Masukin bawah sini. Ya. Langsung tekan. Harus ngeklik. Jadi jangan takut. Nah, udah. Kayak gitu. Mau coba? Satu orang harus coba. Kalau nggak coba, nggak filmnya sama. Tapi kalau seumpama sengaja, nggak sengaja kepegang, terus ini, itu apa errornya apa yang dibaca? Ada ciri jari botol gitu. Itu enggak. Iya. Sensitif lagi gitu ya. Nah, udah. Benar. Mereka nggak bisa Mas. 2 kali Mas biasanya. Dikirim juga 2 kali. Mas? Saya cukup 1. Satu lagi mau coba. Karena kan kalau lihat lain pegang Yang lama nggak boleh kayak gitu kan Pak ya? yang lama gini caranya. Saya pernah sharing ke Pak. Ini tahan pakai gini. Ini jangan dipegang. Di jempol ini. Tapi dia kering sendiri ya. Tapi nggak boleh kena kan ya? Pas disemprot nggak usah dilapai kan langsung kering sendiri. Itu nggak ada apa-apa, nggak boleh pakai air. Itu kan udara. Oh darah. Udara kan? Itu udara loh. Bukan itu angin doang. Dari awal kayaknya belum pernah dia. Besok saya bawain sampel ada di rumah kok. Oh. Blowernya doang kan ini. Iya, blower doang, nggak ada kasih apa-apa. Oh iya benar. Ini juga di blower. Ini kan, nah ini nih, ini pasti ada di dalam nih. Nih, ini lihat. Debu-debu gitu ya. Powder yang dicetakan.
Makanya itu untung di lab tuh. Kalau ini pasti ada nih dalam sini nih. Bersihin. Iya pasti. Jangan ditiup pakai ini ya. Nanti ada hujan lokal. Iya. Bahaya. Malah mengerak nanti. Jadi bersihin bawah ini harus pakai blower juga. Oh, ini nggak bisa lap lap aja. aja. Lap aja. Kalau ini nggak boleh pakai solvent juga ya. Nggak boleh pakai solvent. Itu udah. Nah. Kan solvent kayak putih kan kalau nggak salah dia kayak jadi itu kan Pak. Jadi kayak mungkin alkohol ya, di bawah 50 gitu. Bersihin tinta-tintanya aja. Oke. Yes, seperti itu. Cara gantinya sama seperti tadi. Nah, tadi udah ngeliat ya bedanya. Ini clear, ini filter untuk flexible packaging. Sedangkan yang ini kan tadi beda ya. Beda. Ini yang offset. Kadang belum ya. Agak seperti kayak kacamata. Belum kan Pak, ya? Masih lama. Awal tahun depan. Nanti saya datang lagi buat ini. Dipanggil lagi. Awal bulan Februari. tahun depan ya. Masih lama. Oke, sekarang lanjut ke menunya. Nah, di menu sini ada menu biasa kayak sini. Ini cuma kayak refreshing aja. Sebenarnya sama menunya. Cuman kalau ini kan kita bacanya kita tekan gini baru dia ngukur. Kalau yang ini tekan satu kali, area untuk objek bacanya kelihatan. Nanti bisa lihat videonya ya. Mungkin ada nanti. Boleh. Jadi ini saya buka untuk trainingnya ya Pak. Ini alat peraga, bukan poster saya. Saya sama Pak itu sambil biasa stres. Kalau tegang Pak bisa terus. Ini alat peraga. Bapak nggak tentukan dulu. Cycle ya. Yoi. Udah satu kita. Nggak ada merah kuning lagi. Nah ini bisa lihat. Nah, oke. Sini Nggak apa-apa nanti bisa video. Nah itu. Jadi pada saat klik satu kali dia langsung ngelihat kameranya. Misal kita mau lihat blacknya berapa, tinggal klik satu kali. Oh ini harus kalibrasi. SSD-nya. Tadi maintenance sudah, sekarang kalibrasi ya. Jadi alat ini seperti ini. Sebelum kerja, kalau sudah tercapai 12 jam atau 24 jam, nggak salah saya set ini 12 jam. Ganti seat. Pokoknya 12 jam dia minta kalibrasi. Kalibrasi di alat ini itu di sini langsung putih. Jadi dia kalau kita nggak sentuh juga otomatis kadang-kadang dia jalan ya. Kalau ini kalibratornya bisa kayak seri 500 nah 528. Ini saya liatin jangan sengaja dibuka ya, nggak boleh kotor soalnya ini pelindungnya. Ini buat kalibrasi. Jadi pada saat dia kena unit baru dia kebuka. Cuman saya mau nunjukin di sini buat kalibratornya. Jangan sengaja dibuka, dia harus tertutup terus. Kita kalibrasi, letakin alat kayak gini, taruh seperti ini kan. Nanti menunya itu pilih menu utama, cari calibration, langsung start. Dia kalibrasinya, kalau ini kan tiap pakai, kalau itu juga sama juga tiap. Enggak tiap pakai, tiap hidupin unit. Oh iya tiap hidupin. Ya sama. Sama ya. calibration Udah komplit, selesai, lebih cepat. Ini 5 kali klik, ini 3 kalinya. Habis itu kita siap kerja lagi density. Nah sekarang kita ini menu utama nih. Ini menu utama, ya kita jelasin lagi ya. Ini menu utama, ini sub menu, ini konfigurasi. Beda dengan yang di sini. Jadi dia ada menu utama, sub menu, konfigurasi ini, konfigurasi ini, konfigurasi ini. Pusing ya. Kalau ini cuma 3 nih, menu utama, sub menu, konfigurasi. 3 dia yang ngapal ini. Pilih menu utama, pilih density. Sub menu ini yang ada density semuanya.
Oke. Sekarang kita mulai dari density aja dulu. Kita klik satu kali. Posisi ini untuk membaca objeknya. Kita klik satu kali, muncul black 176. Cyan. Klik satu kali 1460 kayak gitu dan seterusnya. Jadi lebih simpel. Kalau ini kan kita lintingnya seperti ini, letakin, bacain, muncul. Kalau ini cuma klik satu kali, kamera muncul, arahkan, klik, langsung muncul. Nah sekarang saya mau ke LAB-nya, karena media taman kan dapat pesan khusus dari desa nih, harus pakai LAB. Tuh saya mau tekankan di sini aja, tim ini ya. Oke. Di video ini. Saling ngajarin bisa. Tapi nanti dia ngajarin ke teman-teman. Jadi saya bukan maksudnya nggak boleh belajar. Nah nih tanggap dia nih. Tapi kalau mau ngumpul ke sini semuanya. Dapat lebih. Karena nggak stop. Udah tahu deh. Tapi kebanyakan tangan, bener. Tapi saya mau semua ngerti aja. Tapi kalau ibu Telepon aja. karena nanti ada videonya sesi tayang ada. Cuma mendingan memang nginget berapa orang ini yang Tadi ngikut. kan nanyain kopinya mana? Ya, nanti saat tayang di rumah, kopi di rumah. Oke, maju ke depan Kak. Jadi kalau kita mau nginput angka ini ya, Bapak-bapak, itu perlu juga gabung ke sini. Kita pilihnya sini, menu utama ya. Sama Kayaknya kejauhan ya. Bisa ya. Deketin aja Kak. Oke. Jadi kita pilihnya nih, library manager. library manager. Library manager. Nah, kan muncul gini nih. Di sini sudah ada pattern ya, Pak, yang terbaru. Oh. Solid coated, uncoated, neon pastel coated. Masih Sambil buku lagi, tapi beli buku tuh memang secara visual perlu karena kita nggak hafal warna visual patternnya. Kita tinggal klik. Ini kebetulan dia pakai apa namanya? Tadi yang mana Mas? Ya, Mas bikin. Tolong langsung. Namanya ya? Iya, langsung. Ini Kalau library buat Flexo, kayak beda lagi. kalau beli buat Flexo sama juga. Sama juga code number juga. Buat ini tuh sama. Ada coated, uncoated juga. Enter. Saya yang pandu di sini ya. Jadi langsung pakai itu langsung tahu jadi. Langsung kita pilih add. Add itu artinya nge-add warna ini. Dua ini. Add ini. Saya tadi bisa sama dari awal, saya sudah doang. Kejar. Saya mikirnya tadi tinggal waktu dikit baru. Oh gitu, enggak. Yang harus sedikit, kalau yang lain kita ketemu lagi. Nah, di sini harus manual entry. Manual entry. Sekarang saya mau minta Mas pilih manual entry. Tadi yang ini ya. Pakai LAB. Tadi LAB ini ya? LAB. Mau minta amplop Langsung ini bener ya dari D50. Coba ini tuh sama D50 M0. D50 2 ya? Ya. Tinggal ikutin LAB-nya. Tinggal input ya? Enggak kelihatan. L-nya berapa? 48.62. Ini. Delapan trik dulu. Ya sebutnya sama ya, sebutnya ya. Yang lama member sama. Hah? 65. D50 itu tadi. Ada. D50 ya sama per 2 sama M0. Sama. 65 54. B48 47. Oh, bilang Pak. 48 62 65 65 64 48 47. Hah? Nggak ada soalnya.
udah kan nilainya udah dan Bapak tambah satu lagi kan, karena dia ada 2 kan, sama green kan ya. Nah ya, Nah itu tinggal nanti add lagi itu. Oh nanti Ini kan greennya udah kapan? add coloran lagi, LAB lagi. Nah ini kelihatan nggak? Yang CH-nya mah abaikan, karena kalau AB-nya benar tuh CH-nya udah ngikutin. Tinggal back aja nih. Baik. Back. Selesai. Ini block input. Udah ke input dua-duanya. Ini GB Dexa. Backnya ada 2 nggak? Baru 1 ya? Baru 1. Berarti salah, berarti tadi harus balik ke sini dulu. Harus namain ulang lagi ya? Ini edit dulu nih. Ini salah berarti kan? Ini harus yang merah ini kan harusnya kan? Ulang-ulang. Nanti harus back ke yang tadi. M-nya sama. L-nya sama nggak tuh L-nya? Sama nih di semua. Bener ya, masih sama ya? Iya. Ini pas di sini yang harus add 1 lagi supaya ada 2. Oh berarti ini namanya jangan berarti red ya? Aja. Ganti, Red ya? ganti yang ini, ikutin dia merah. Terus coba tanyain passwordnya apa? Iya, makasih. Bentar, baru selesai. Udah ya? Berarti pas ini back dulu, pas yang bagian sini dia nih harus nge-add lagi yang buat hijaunya. Back lagi ya? Iya, enggak, udah ini pas di sini. Oh, ini tambah ya, plus ya? Pokoknya pas di sini nih, ingat. Nah, Manual ini entry ya? entry langsung add lagi. Ini? Enggak, add Ini. lagi. Kan dia mau nanya pakai LAB atau apa gitu. Iya. LAB. Nah, ini di input ke yang hijau. Oh standar 2-nya. Baru kita ganti nanti namanya ganti. Password PGP-nya jadi banyak ya itu. Ini berarti abis ini back lagi ya? Coba. Ini back lagi kan ya? Ya, Back. ya, terus kesimpan kan. Ini ya? Nama nih. Jadi bentar ya. Nah, itu nih. Udah. Coba keluar lagi. Enggak udah game. Sensitif udah. Ini mau nak mungkin. Yang depan kan. Hah? Udah 2 belum? Udah 2 ini nih. Udah 2. Cara menghapus nggak boleh banyak yang tahu nih, bahaya. Iya makanya bingung. Ini apaan sih nih? Bahaya ntar. Di sini. Oh, konfigurasi ya. konfigurasi. Di sini. Kalau begitu Hmm. terus. Nah, pilih aja nih kalau nggak pakai nih. Hapus. Nah, Nggak tahu tuh angkanya 232, 310, 328 ini apaan enggak? nggak ada isinya kan? Nih. Tinggal dilihat sini aja. Nggak ada kan? Nggak ada. Isinya.
Iya. Kalau nggak ada isinya, hapus. Kalau yang ada isinya kan kelihatan kayak dari sini. Bentar. Ini misalnya tadi ya. Iya. Nah kayak gini kan. Kalau diedit kan ada isinya, ya. Nah, nanti lanjutin aja lagi. Atau bukan training kali ya, latihan kali ya. Tuh, nggak ada isinya. Nggak ada. Aduh, hapusin aja nih. Hapus. Nah, sekarang lanjut lagi. Hapus kau dari kehidupan. Udah bisa ya? Udah. Nah, ini contohnya nih ya. Kalau yang dulu kan Ada di sini. nah nih, oke, sambil gitu biar ada ini taruh Ini di basic sini biar compare ya? basic compare kan taruhnya kan di Iya. sini kan. Nah, kalau yang di exact lama ini kita klik ini ya. Iya, tuh. Nah, klik ini. Sorry. Nah, Biar jangan. kita bacain di sini kan. Bacain di sini kan. Iya. Baca. Masuk dia kan. Iya, datanya. Baru kita bacain ke itunya kan. Kalau Bacain yang ke ini tempat. langsung klik satu kali, bacain ke standar, kan? Bacain standar kan, langsung klik ini, langsung jadi, langsung ada, datanya. masuk standarnya. Tinggal kita bacain lagi ke sininya. Ini sesuai nggak delta errornya 191. Jadi sekali baca langsung jadiin standar, langsung kelihatan standarnya. Begitu kita tutup ininya, ini yang kita baca. Sampelnya. Standarnya di mana? Klik sininya. Nah, ini standarnya. Klik sini sampelnya. Ini selisihnya sampingnya, ini standarnya. Standar aslinya dia ya. Iya. Kalau ini kan di Digeser. sini ya, kalau nggak salah ya. Iya begitu. Nah, ini standarnya. Klik lagi. Ini sampelnya kalau kita baca ini kan. Kalau ini tinggal klik sini, sampelnya ini standar. Nah, ini jeleknya, maksudnya kelemahannya dia nggak bisa baca standar yang satu. Nanti kita baca lagi standar satunya hilang. Betul ya? Iya, Nah, numpuk ini ya. ini enggak. Ini misalnya kita baca lagi yang ini ya. Saya sebagai ini kan. Standar kedua. Saya masukin lagi. Sorry. Ke klik. Jadi standar 1 standar 2 ada di sini. Kelihatan di situ. Standar Tinggal pilih gitu ya. tinggal pilih. Nah, ini bersifat temporary, sedangkan ini bersifat temporary pun hanya yang kita bacain, yang kita tampil, yang kita lihat. Itu sampai berapa? Sampai berapa sampel bacanya? Ini, Enggak, yang ini. yang ini, Nah. ini bisa banyak, Sebanyak? bisa 400-an. Tapi makin banyak makin lambat ya, seperti Pak Jerry bilang. Enggak, paling kita kan Jadi kalau warna kita kalau warna bisa temporary ya. memory, saya ajarin cara hapus temporary memory-nya di konfigurasi. Itu namanya clear scratch library. Begitu kita klik ini hilang. Semua. Yang temporary ya. Kalau yang di library manager nggak akan hilang. Yang di sini nggak akan hilang. Yang di sini nggak akan hilang. Ya beberapa lama harus di clear berarti ya. Yang itu Pak, yang Coba temporary. clear yang tadi. Yang tadi ya. Aha. Oke. Masuk ke color lagi ya. Iya. Ini kan ada dua nih. Kalau diklik, kliknya klik panas ini ya, baru kelihatan. Misalkan satu nih standarnya ternyata salah. Itu mau dihapus. Tapi nggak bisa hapus satu aja, semuanya kehapus. Oh, semuanya kehapus. Semuanya kehapus. Jadi dari awal Kalau lagi. mau hapus semuanya itu caranya harus dari komputer. Jadi dia nggak bisa hapus satu-satu nih, nggak bisa. Jadi kan bersifat temporary. Oh, dia kasih dulu ya. Sama nggak tuh Pak? Ada punya beda. Sama Pak. Oh persis. Wah, Boleh buat Pak. Boleh boleh. Oh iya sama persis ya. Bapak ingat nggak, Pak Jerry ingat nggak waktu kita zaman masih seri 500, dia namanya super dot. Ada yang gitu nggak? Ada yang ngalamin nggak? Seri 500 yang warna putih, ya ngalamin. ngalamin ya? Udah lama banget ya. Berarti dia seumur saya ini. Duh, jangan ngomong umur Pak. Iya. Jadi namanya X528 punya mereka super dot, tapi barangnya X-Ray. Karena belinya banyak gitu ya. Ini nggak boleh lepas Pak, katanya. Katanya sih nggak boleh ya. Boleh. Ini kenapa? Cancel lagi. Tapi beda kayaknya ya. Sama persis. Kalau Kalau tuh kalau diajarin nggak cara pakainya? lama tuh. Diajarin nggak cara pakainya? Operator CX doang ya Oh. diajarin.
Kenapa rame? Lama ya. Udah full kali ya? Enggak full. Tapi kenapa lambat ini? Lambat ini Pak, Pak. Ini pentonnya kok masih terkunci ya? Penton terkunci. Ada penton. Iya, ada penton, Oh, bisa ada dipakai. penton. Bisa Pak. harusnya kan bisa dipakai, Ah. tapi ini terkunci kok nggak salah. Kekunci gimana Pak? Coba kasih tahu saya Pak. Di Solid penton, coated. di bacaan pentonnya terkunci. Jadi maksud Bapak nggak bisa Coba itu kalau ya? dipakai gitu gimana gitu? Nggak bisa lihat RAB maksud Bapak? Kalau yang AB manual bisa. Kalau di mesin kan ada dot sama LAB-nya kebaca semua. Tapi Bapak mau lihat RAB-nya ya? yang di sini kan ada penton berapa. Kalau kita kan searching kan, kalau di sini kan ada manual nih. Kalau di sini kan ada nih. Ini kan ada penton nih Pak ya? Penton ini kebuka semua. Kalau ini di sini Coba saya lihat. kenapa? Mungkin nggak di Ini pentonnya mana? Yang itu tuh kalau Solid. Oh ini. Solid. Ya ini yang Itu, kelihatan Pak. RAB-nya ya. Setahu saya sih itu bisa ya. Lagi loading. Kan misalnya kalau kita klik kan itu ada RAB-nya. Kalau ini nggak bisa. Di sini di buku panduan penton Apa library? bukan itu. Kan. Itu penton ada. Itu dia M3 ya. Kenapa dia M3? Oh, ini pakai M3 nih. Aktifin M3 nih pasti nih. Ya. Settingannya M3 ya. Iya, M3. Oh iya M3E. Heidelberg kan Eropa, dia pakai status density-nya E. Pakai M3. Oh, berarti beda dong standarnya Pak sama Iya. sini. Nggak bisa Jadi, diganti jadi ini. standar ini harus balik ke Spacefire nih. Misalnya Zebra, kita kan yang di sini kan. Misalnya Pumakila atau apa. Tanyain. Kalau misalnya enggak, berarti kan M0 status T. Betul, makanya suka beda sama ini kan, seringnya kan. Iya. Yang beda ya? Sering memang beda ini kan. Ini bisa saya Pak Jerry. 6. Tapi saya mau tanya Pak Jerry, kita mau ngikutin dia apa dia ngikutin kita? Dia ngikutin kita. Iya, status T dong Pak Jerry sama M0. Iya. Tapi untuk nyetingnya Ini- harus dianya atau kita bisa Saya nyeting? nggak tahu ya. Coba ya. Iya. Ini kan density ya. Dari color ID-nya atau apa? Tuh bisa diganti. Bisa ya? Oh, di Bisa. status ini ya. Ini kan pernah saya ajarin dulu nih. Oh, ini harus Tinggal yang T aja, status Pak. T ini. T. Ini ya? T ya, klik. Nah, langsung yang M3 itu kan bisa diganti tuh, measurement condition. M0. Nah, M0. Tapi nggak Nah, lupa ini komputer yang ini sini. nah, itu dia Pak, Pak Jerry suruh dia. Yang di setting. Jangan setting-setting. M3 M3 E lagi Pak. yang tadi ya. Berarti Bapak memang harus punya satu di luar ini. Bisa jadi Pak, setahu saya kan dia Eropa statusnya T. Pernah kita jelasin kan waktu yang pelajaran density itu statusnya T. Kalau kita tuh Eropa, Amerika tuh T. Kalau yang Eropa itu E. Dan dia pakai filter, Oh, ini ya. pakai polarisasi Ah, ya. dia. E. Ya tadi ya. Itu status E ya. Dia pakai E. Yang lain udah jangan. Color metricnya? Udah M3 memang dia pakai polarisasi. Density measurement berapa nih? M3 juga ya Pak? Iya, dia ini udah ganti pola ini, kita klik ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini kan untuk nge-clear memori ya. Yang kedua ini density white base, ini artinya yang seperti saya jelasin kemarin itu ada minus paper sama absolute density. Jadi kalau absolute itu kita nggak peduliin warna paper density-nya berapapun, sama tintanya diukur, jadi plus dia. Jadi nggak mau peduli kertasnya kekuningan atau Louis yellowish nggak peduli, pokoknya langsung T itu tadi atas itu kita baca absolute. Jadi kalau misalnya dia pilihannya ada satu lagi minus paper, sebelum kita ngukur tintanya itu kita harus baca kertasnya dulu. Contohnya apa tuh Pak? Minus paper. Hah? Minus paper. Untuk density. Enggak, contohnya apa minus paper? Contohnya nggak ada contohnya, maksud kita langsung praktekin. Ketahuan minusnya gitu ya kan? Jadi misalnya kita nggak mau lihat nih papernya, kita merasa tintanya udah bener nih, kita coba-coba pakai minus paper. Jadi kalau kita udah tembakin density-nya udah bener sama, kita coba pakai minus paper, lihat density-nya udah sama dulu. Oh, berarti nggak ke kertas dulu gitu ya? Kalau minus paper ke kertas dulu. Jadi di kertas itu dia rekam dulu
buat nanti dia kurangin dari nilai si tinta itu. Otomatis benar-benar nilai tinta itu yang diukur. Paham Pak? Belum. Ya kita langsung praktekin. Minus paper. Pilihnya density. Nah, nanti dia akan mengukur paper dulu nih, dia minta ini. Nggak bisa enggak. Tuh, dia ngukur Ada paper nanti pojok iya, ya. paper dulu. Baru nanti ngukurnya di sain ini. Nah, dia kurangin. Tadi kan 1,4 berapa sekian kan? 4 ya. 4 ya. Ini kan titiknya lain lagi. Dan jadi dia udah kurangin yang si kertas tadi. Kalau minus paper. Jadi buat meyakinkan nih kertasnya nih ngaruh nih gitu. Nah, itu caranya gitu. Minus paper gitu. Kalau manual pakainya berarti ini tutup dulu kan. Jadi yang tadi tuh kan di menu density kita papernya dulu klik dulu, nanti dia akan baca substrate-nya dulu. Nah ini kan measure substrate kan arahin ke putih. Ini pemakaian manualnya. Nah tadi kan kita langsung sekali dia udah mengukur kertas nih kan, Ya. baru kita mengukur density ini. Otomatis nilainya udah nggak seperti yang tadi itu udah plus, yang ini bener-bener udah tintanya aja, Tintanya aja, bukan kertas juga ya. bukan kertas aja, tinta aja. Ini penggunaan minus paper. Jadi konfigurasi ada di sini, konfigurasi yang density white base nya tadi kan udah kita ubah tadi. Jadi dia selalu measure substrate dulu ya. Kita ganti lagi absolute-nya, density white base-nya itu yang di sini absolute. Maka kita langsung baca nilainya tadi, langsung baca dia, nggak dulu. Pokoknya pengaturannya di sini di menu apa, langsung sub menunya density, konfigurasinya density white base-nya yang harus kita ganti. Kalau misalnya mau minus paper, ganti minus paper. Nanti dia selalu ukur kertas dulu. Setiap kali Itu kalau kita ada pilih minus density paper. white base-nya minus paper, dia selalu harus minta kertas putih dulu. Kalibrasi putih gitu ya. Kalibrasi putih dulu. Dulu kita ngomongnya kalibrasi putih dulu. Iya. Dulu. Iya. Tapi kalau absolut kita udah terserah aja gitu ya. Kalau absolute langsung Langsung nggak perlu lagi warnanya iya, apa nggak segala usah macam. kertas lagi, langsung tembakin aja. Berarti absolut ya. Ini kalau ini absolut kan apa? Kalau di Dexa warnanya dia pakai minus paper, sama ikutin aja caranya. Minus paper. Minus paper. Jadi gini, Dia bilang absolut sih. kalau absolut ya gitu langsung baca. Ini kan Iya dia selalu gitu dulu. Nah di sini saya ajarin yang ini nih caranya. Kalau ini kan pilihnya menu color kan, menu color kan. Nah, waktu sub menu kan LAB, pilih paper, substrate, baca paper dulu. Di putih ya, klik dulu. Nah baru bacain warnanya apa, nggak langsung bacain. Nah baru dia muncul LAB. Ini bukan LAB nya, ini kan lagi ada scratch nya, ini LAB ini yang udah minus paper. Ini kan kita belum clear scratch. Ini hilang. Jadi kosong, nggak ada lagi. Kalau nggak pakai itu berarti absolut, berarti kita langsung baca pokoknya itu LAB nya berapa kita baca langsung. Nah ini LAB gitu. Kalau mau minus paper berarti kan gini, baca papernya dulu, klik substrate, baru klik baca putih.
baca putih, baru kita bacain LAB ini. Yang penting sih itu karena Dexa pasti nanti kasih warna baru, kita harus bisa input. Paling masalah training yang cara inputnya itu. Cara inputernya ya? Ya, input color grading dari Light Frame Manager, ulang aja lagi kita coba. Tapi by visual aja, ngukur aja warnanya. Coba saya video ini, mau coba ayo. Kita kan mas operasi, mas mau nggak ya? Mau. Kira mas nggak bisa nggak apa. Berarti satu orang aja nih yang bisa input. Ini ada bisa. Ayo mas, ini mas. Kalau lihat nggak bisa kan? Iya, kedua kasih nama folder. Tes. Bentar. Udah, baru klik add itu. Nama Dexa tadi mana? Di itu dulu kan? Sabar dulu. Jalan dulu di sini. Yang merah dulu ya. Nah ini. Manual entry. Klik add lagi. Pilih color space-nya pakai LAB. Lihat di sini M0 D2, jangan langsung input. Kalau udah sama baru ini. Terus kembali mas. Kalau buat nambah lagi balik dulu. Tambah. Nah udah di sini tambah lagi, enggak udah pas di sini, pas di sini ya tambah. Halo Pak Jayadi. Pak mau nanya Pak, ini kan di CXL ada spektra fotonya sendiri. Nah ini kan saya baru beli spektra foto juga yang mirip, ya hampir sama persis lah. Nah ini pakai di CX. Iya X-Rite. Nah, terus ya X1, Terus saya dapat ini dari operator, katanya kalau misalnya pembacaan yang di spektra foto di CX itu sedikit beda dengan yang biasa pakai X-Rite yang biasa. Nah ini ternyata bisa ditelusurin sama orang X-Rite-nya. Katanya gara-gara ada settingan M3 T0-nya, M3 status itu nggak berani kita rubah Pak. Soalnya takutnya kalau misalnya dirubah di X-Rite-nya, takutnya settingan mesinnya berubah juga atau gimana ya Pak? Oke, jadi hasil pengukuran antara X-Rite yang baru dibeli itu dengan X-Rite-nya kita yang Di mesin CX itu berbeda. Ya. Pertama itu di menu density dulu nih. Yang harus diperhatiin di sini kan ada statusnya kan. Kalau Asia Tenggara sama Amerika statusnya T. Kalau M0 nanti saya jelasin. Measurement condition itu ada M0, M1, M2, M3. M0 itu saya seperti tanpa kacamata. Jadi ngeliat orang tuh ya apa adanya gitu. Kalau N1 berarti saya pakai kacamata. Kacamata saya filternya D-Light 5000 Kelvin. Dia M1 itu D50. Kalau M2 UV filter. Jadi ada warna-warna UV gitu, dia UV cut filternya. Dia udah pakai kacamata tapi kacamata tuh UV cut. Yang M3 polarisasi. Polarisasi kadang-kadang tuh misalnya cetakan habis cetak itu kita sebutnya set ya. Masih ada agak basah. Itu kadang agak tinggi. Seperti kayak saya sebutnya gloss ya. Jadi dia pakai M3 itu untuk meredam.
Jadi filter M3 itu polarisasi itu untuk meredam nilai tinggi dari density dari si tinta itu karena masih basah. Dia pakai M3. Kira-kira seperti itu penjelasan dari masing-masing measurement condition. Jadi supaya tahu waktu kita pilih measurement conditionnya itu kita tahu. Nah, di sini kan ada density measurement condition. Tuh. M0 itu tanpa filter. Nah, ini justru kita yang pakai tanpa filter umum jadinya. Dexa juga pakai M0. M0. M1 tadi udah jelasin pakai filter D50, M2 UV filter, UV cut, M3 polarisasi. Pakai M0 kita pakai. Supaya kita. Jadi parameter density kita udah tahu. Statusnya T, measurement conditionnya M0. T M0 dah seperti itu. Kemudian nanti di color parameternya lihat di sini ada D50 itu artinya daylight. Bukan filter ya. Kalau kita bicara di color itu jangan samain dengan yang M0, M1. Pak Penny bilang M1 D50, beda. M1 yang dimaksud itu tuh filter kacanya. Sedangkan yang di color itu D50 itu cahayanya. Waktu dia nembak seperti ini, dia ada keluar cahaya. Nah, itu di color yang disebut daylight 5000 Kelvin. Cahaya waktu di siang hari. Paham? Cahaya matahari lah ya. Ya, kalau di color itu pokok parameternya D50. Oh, D50 Pak Fedi bilang daylight 5000 Kelvin, cahaya di siang hari standarnya. Nanti dia ada strip 2. 2 itu jadi bukan, kita nggak bilang filter. 2 itu tuh pembesaran lensanya. Jadi ada 2 derajat langsung 10 derajat. 2 derajat 10 derajat. Nah, umumnya di percetakan offset kita pakai 2 derajat. Kenapa pakai 2 derajat? Pakai ini lebih fokus. Waktu kita melihat warna seperti ini, saya mau fokus ke pink. Itu mata manusia ciptaan dari Tuhan ngeblend kuning sama biru. Jadi saya lihat pinknya itu kadang-kadang kekuningan, kebiruan. Tapi dengan alat ini kita lebih fokus. Jadi apa yang kita ukur warnanya, misalnya warna cyan, dia cuma fokus di warna cyan. Makanya susah kalau kita ngomong, kita ngeliat ini ada standar maksimum minimum, udah mulai dari mata tuh keliling tuh ngeliat keliling-keliling, mulai di ngeblend sendiri di otak. Gak fokus, makanya bapak dengan saya pasti udah merahnya merah cabai nih kan, merahnya merah Mercy, merah Coca-Cola, udah beda. Begitu dia fokus kan dapat LAB-nya, itu nilai LAB-nya yang dipakai. Kira-kira seperti itu ya. D50 per 2. 2 itu yang itu lensanya itu. Membuka 2 10. Kemudian ada tulisan lagi M0. Nah, di color juga pakai M0. Jadi kalau dicatat itu kan di status density T sama M0 cuma 2 ya. Kalau di color D50 per 2 M0, 3 parameternya. Nanti kita bicara lagi yang seperti ini. Ngambil standar kan, jadiin standar kan, kita tinggal klik yang ini tanda ini kan, kemudian kita ukur lagi. Nah, di LAB sendiri di color ada namanya color space LAB. Kemudian nanti berapa delta errornya, itu toleransi antara standar sama hasil yang kita periksa, seberapa jauh pengurangannya, gapnya ya. Nah, itu disebut delta error. Delta error sendiri ada delta error 76, namanya delta error klasik, delta error LAB klasik 76. Kemudian ada delta error CMC, ada delta error 2000, sama satu lagi CS94. Nah, itu kita harus bisa ngeting aja. Dia mintanya apa, kita ikutin. Dexa mintanya apa? 2000, ikutin 2000. Nanti misalnya Nike mintanya apa? CS94, tinggal ubahnya di sini. Di konfigurasi ya. Di sini ada tulisannya aktif delta M4 2000, klik. Ini kebetulan 2000. Kalau nanti diminta yang 76, klik 76. 76 itu disebut klasik, delta E AB, delta 76 itu yang atas tuh. Nanti ada delta EC, itu ada tulisan 1994. Bisa pakai apa standar Pak? Standarnya umumnya ya, offsetnya 2000. Kenapa pakai 2000?
Iya, visual ngelihatnya itu udah sama, pas diukur bener di bawah 2. Misalnya pasang 2 kali ya Mas ya. udah 2000 ya. 2000. Defaultnya 2000. Ya. Nanti ada yang CMC tuh nanti ada pokoknya kita bisa nyesuaiin lah alat kita. Itu juga saya nggak berani nyeting juga tuh LAB-nya dipakai apa saya nggak tahu. Nah ini nggak usah diutak-atik, ini udah defaultnya. Kalau bisa dikamerain supaya kita tahu kalau ada yang ngerubah. Ini iya sambil foto bisa. Sambil foto bisa. Kita lihat laptop tuh, bukan? Yang foto, mantap. Ini defaultnya ya. Jadi supaya tahu. Ya, Iya ada yang ngerubah, 2 lah. Oke. Udah. Averaging kalau mau. Jadi dibaca 2 kali baru dia muncul angkanya. Kalau ini off. Lama ini saya offin, sekali baca aja dapat nilainya. Jadi kita kalau dia aktifin dulu Ya, 2 kali baca. kalau 2 kali baca tuh misalnya area ini nih gede nih. Ya. Jadi kita misalnya 3 kali, 1, 2, 3. Nanti dia muncul angka rata-ratanya. Oh, tapi kita kliknya 3 kali tetap. Klik 3 kali. Tapi kan klik sekalinya dia belum muncul angka. Belum, dia Dua ada kali. 1/3, 2/3, 3/3 baru muncul angkanya. Angkanya rata-rata. Kayak gitu. Kesimpulan gitu. Kesimpulan. Iya. Tapi jangan kita aktifin averaging bukan berarti dibacain 1 titik, baca 1 titik bukan namanya averaging, itu namanya repeatability. Cara dia membaca 1 titik itu Sisi lain. seberapa konsisten Pengulangan ya? dia pengulangan, iya. Tapi kalau namanya averaging tuh 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat, 4 tempat, 5 tempat, ngambil rata-rata kesimpulannya apa gitu loh. Itu namanya averaging. Kalau di 1 tempat baca 5 kali mah bukan averaging, namanya repeatability. Oke. Konfigurasi di itu dia. Illuminant Observer diganti. Berarti kita kalau mau kemauan customer kita ubah dulu itunya ya. Iya, makanya dari customer itu yang paling penting ya. Pertama kalau dia bilang, "Oh, saya cukup ngecek density aja." Tanya, statusnya apa? Measurement kondisinya apa? Kalau dia nggak tahu, kita balikin dia default. TM0, udah. Nggak usah banyak jelasin. Benar nggak, Pak? Masih banyak jelasin, ntar banyak cerita lagi kan. Saya nggak tahu Pak, ikut aja berarti M0. Tapi kalau dibilang saya M3, oh berarti dia udah profesional, ikutin, bisa kita. Nah untuk warna juga sama Pak, saya mau LAB-nya apa delta E-nya 2. Kalau dia nggak ngerti berarti ambil standar D50/2, metode toleransi perhitungannya delta E 2000, udah. Tapi kalau dibilang saya minta parameternya D65/10, delta E nya CMC, ikutin. Berarti udah ngerti dia, kita harus ngikutin. Beda lagi tuh, iya D65, pengaturannya di sini. Konfigurasi ya. Dikonfigurasi semuanya, Illumina Observer-nya. Nah, konfigurasi setiap ini beda-beda nggak Pak? Enggak, sama. Sama. Jadi misalnya kita pilih Density Cuman ya kalau sama. untuk density ya, khusus density ya kita ngerubahnya pas yang density, kita harus aktifin yang density. Beda. Tapi kalau misalkan Maksudnya standar, untuk susunan menunya sama. ya, tapi misalkan nih kita pilih yang kita udah merubah nih yang punyanya density. Nah, perubahan Nih, yang misalnya punya gini ya, density, yang kita ubah yang ini kan di density nih ya, kita ubah nih. Misalnya yang density saya ubah ke E ya. ya. Ke E ya misalnya. Oke. Nah, sekarang saya pilih yang color. Color, nah itu E juga apa enggak gitu ya. Kita lihat ya di sini ya. Nah, dia nggak berubah, Ya, masing-masing. berarti masing-masing. Masing-masing. Berarti di mana kebutuhannya itu, pilih menunya, konfigurasinya balik sini. Saya balikin lagi ya, Pak ya. Tadi di menu density. Jadi masing-masing konfigurasi disesuaikan dengan menu utama yang dipilih ya. Nah, konfigurasi yang tadi apa tuh yang input data Itu hanya di color itu. di color tuh delta E itu. Yang di sini di color. Oh, maksudnya Bukan, input yang itu input library tadi, manager. library manager. Ini ada di sini di konfigurasi, maksudnya di bawah sini menunya. Nanti library manager punya konfigurasi sendiri. Enggak ada. Oh, Nggak ada. nggak ada. Jadi tinggal kita Ini itu jangan sampai ini ya. Ini ngapus semuanya loh nih. Ini jangan diklik nih, bulk delete kan berarti kan dihapus semua. Mendingan ngapus satu-satu. Oh, ini ngapus gampang. Tinggal klik tahan. Ini kayak Android.
cancel. Jadi klik ini muncul menu, klik delete. Boleh saya delete nih? Boleh itu. Delete. Itu satu-satu berarti Pak ya? Iya, satu. Tapi dia lebih enak, ini sama juga salah satu juga Pak, tadi udah tes. Jadi kasih Pak dengan dipelajarin. Kasih. Sip. Kira-kira ada pertanyaan apa yang di lapangan yang ditemukan kita sharing? Kalau kemudian yang simple sih. Pengaruh karena tenaganya itu kan selain mutarin color wheel-nya ini kan pakai spektral. Dia juga butuh tenaga untuk lampu, pasti beda. Jadi minimal tenaganya tuh minimal harus setengah gini baru istilahnya stabil bacanya. Tapi kalau udah tinggal dikit yang abu-abu ini bacanya pasti kadang-kadang pasti tadi saya bacanya 2 kok tiba-tiba jadi 3 sekarang gitu. Hati-hati. Bantu dikit lah pakai ngecas. Nah, saya ulang lagi ya. Kalau dicas itu unit ini kan udah ini pertama kali aja 6 jam, tapi berikutnya itu 3 jam. Kalau habis Ya jangan dicas 3 jam itu terus-terusan enggak. Misalnya ini kan jam 1 misalnya jam 1, 3 jam lagi jam berapa? Jam 4 kan? Dia walaupun kita pakai juga jam 4 tetap harus cabut. Nanti tunggu waktu habis baru cas lagi. enggak bisa sambil cas gitu ya. Enggak boleh. Enggak berhenti kalau gitu, selnya mati baterainya, habis. Ini dia setia terus nih mendengar demi Pak Yoto. Pasti diwawancarai besok ini. Ntar Pak Yoto belajarnya dari apa ya Pak? Oh, menang kameramen ya. Kan dia belajar dari dia Pak. Berarti nanti dia besok saya ngomong aja nih langsung nih, nyeblak aja langsung nih. Dia sambil ngopi maka pisang goreng besok nonton dong dia. Enak Pak Yoto nih. Bisa nih. Saya protes kalau kayak gini. Bisa. Iya. Tadi saya tahunya dia bentar Pak, tinggal berapa menit dia baru pulang gitu. Ternyata dia cuma berapa menit pulang dia. Selebihnya nonton ini berarti dia. Enak banget dia. Tawa. Ada lagi nggak kira-kira? Lagi ya, yang biasa makan. Yang biasa di lapangan. Mentos beda tapi Ya? Ada yang baru kayak masih sama yang kayak kenal gitu. ada di Sama. Maksudnya grup pemain lama berarti ya. Udah lama. Kebetulan lagi nyetak Dexa nih. Jadi kan Bapak lagi ngajak Dexa, Bapak kan nggak usah pakai Dexa. Tapi kalau lagi mau pakai yang Dexa, Sampel kolomnya. ya kita sampel colornya, pilih yang panah ini ya, klik kan, pilih yang ini ya, yang atas ini ya, pilih Dexa, gitu caranya. sama kayak gini. Nah, udah gitu back. Ini semua Dexa punya nih. Kalau kita baca, nanti kalau dia cek yang merah misalnya, saya anggap aja ini Dexa ini, pasti errornya tinggi. Dia tahu kan, bandingin sama merah, Ya, kan? merah. Tapi tingginya jauh banget. Kalau hijau dia tetap Yang baca hijau. Hijau, iya. Nanti karena kan di dalam Dexa ini ada 2 coloran. 2 database tuh, hijau. Tapi ke merah dia. Ya coba yang hijaunya ini. Masih merah dia. Oh, ada yang belum saya jelasin di sini nih. Ini konfigurasinya tuh. Standard search ini jangan lupa dihidupin. Oh, dihidupin. Standard search dinyalain kalau di dalam folder itu ada beberapa warna. Lebih dari satu ya? Lebih dari satu. Harus dinyalain. Ayo kita lihat dia otomatis nggak berubah. Iya benar-benar. Ya otomatis. Pokoknya semua hijau itu ya. Semua hijau itu ya dia pasti membandingin sama yang punya Dexa hijau, hijau. Karena lebih dekat. Cuman errornya yang ngaco. Iya, error tinggi ya. Ingat ya. Tapi ini tapinya nih. Kalau pada saat di dalam folder itu, tapi kasusnya bukan di folder, kasusnya gini. Pada saat kita pakai quick standard itu kan yang apa yang kita baca jadi memori. Misalkan ini nih. Saya bacain areanya di sini ya. Sini udah ada targetnya. Pasti harus diajarin ini. 1, 2. Saya jadiin standar semua nih, Mas. 3. Nah, kalau kasus yang kayak gini, ini kan banyak nih orange semuanya. Orange semuanya. Tapi saya beda-beda. Ya, tapi saya pengen tuh gunakan orange yang nomor 2 ini. Ini harus dimatiin. Tapi langsung Mas pilih orange 2. Saya mau pilih ini aja. Yang lain saya nggak yakin. Orange 3. Kasusnya waktu standar mati hidup kayak gitu kasusnya. Kira-kira paham nggak? Iya.
Kalau dia hidup, berarti kita yakin di dalam suatu folder itu tuh ada 2 warna yang berbeda dan kita harus aktifin itu karena waktu kita cek itu kan Biar dalam otomatis. satu cetakan otomatis, biar otomatis standar ses harus nyalain. Tapi kalau misalnya di dalam satu folder itu misalnya contoh quick standard banyak warna tapi satu oranye, warnanya oranye, mirip-mirip semua. Tapi saya lebih yakin oranye yang terakhir yang paling mendekati. Standar sesnya harus matiin. Ini yang harus saya tekankan di sini. Kira-kira pemahamannya. Standar sesnya dikonfigurasi. Sini ya. Iya. Kapan lagi waktu nyalain? Waktu kita mau matching warna Pantone. Contohnya hidupin ya. Ini kita klik kan untuk milih database kan kapan ini. Saya mau pakai Pantone coated. 291. Iya. Coba. Hah? Pakai Pantone. Kalau 291 tinggal search gampang. Oh iya. Tapi saya mau matching. Yang otomatis. Yang otomatis. Ceritanya mau otomatis nih. Saya bacain bentar. Standar search harus nyala kalau Pantone. Ini warna Pantone berapa sih? Nah, dia langsung kasih tahu betul. Pantone solid coated yang 7564, tapi kita mau lihat delta errornya berapa? 2.70. Ada dia. Ini ada yang mendekati. lah ya. Nah, yang paling dekat ini ada listnya nih 270 306. Pasti kan kita ambil yang paling dekat. Nah, sekarang yang Bapak bilang, saya mau cari Pantone. Cari Pantone ya. Tinggal ketik aja. Bapak mau cari Pantone apa, Pak? 291 coba. Ketik aja 291 ini ya. Sama kayak ini kan? 291. Cari yang 291C Iya. ini. Sama dengan yang mana, Pak? Di sini juga kalau bicara keluar kayak gitu sama. Oh iya, caranya gitu. Nah, maksud saya ada warna apa gitu. Kita tentuin 291C standar search-nya, langsung dia mati sendiri karena dia tahu oh kita tuh cuman mau bandingin sama 291C, otomatis langsung. Nanti dia otomatis langsung jadi pinter kan? Iya. Belajar Pak Yoto itu kan. Iya dia. Pak Yoto belajar dari dia apa dia belajar dari Pak Yoto? Belajar jiplak dia. Kalau cara ngukur raster Pak itu di angka berapa? LAB Pak? Ada dari 50, 40 gitu. Raster itu namanya raster LAB kalau kita sebutnya. Kalau Bapak pertama cari rasternya dulu yang 50 baru ngukur LAB-nya. Kayak gitu. Itu namanya raster LAB 5 namanya raster 50% LAB. Tapi Bapak harus tentuin dulu LAB, rasternya berapa, baru nanti ukur LAB-nya. Bisa pakai ini berarti. Bisa, cari dulu 50%, baru jadi LAB-nya. Gak usah diukur-ukur lagi. Density kan. Soalnya, berarti kalau ini kan rasternya di sini nih, tone pair ini. Kan? Kalau raster ini harus mengukur kertas dulu ya, memang wajib. Saya ngukur pertama ini artinya solid. Cyan. Saya mau coba cyan dulu. Kelihatan. Baru 50%. Ini kelihatan 50%, yang mana 50% ini. Nah, di sini baru kita tutup, langsung lihat LAB-nya. Gak usah diukur lagi. Tapi itu kan 66 Pak ya, ada dotgen berarti kan. Iya. Nah, ini langsung kelihatan. Soalnya si Pigeon pakainya raster, dia raster bertumpuk tapi Tumpuk kupingnya pakai. tapi bukan raster cyan Pak, jadi raster Spesial. cyan sama Special color. enggak, bukan raster atas separasi saya nama magenta tumpuk itu gitu aja. Berarti harus cari raster. Efeknya itu di bawah 2 gitu. Rasternya ya. Langsung pakai AB aja langsung. Makanya kemarin Bisa pakai raster pakainya aja. 2005 kalau pakai Cek. magenta nggak dapat. Cekin itu langsung pakai rasternya. Di rasternya dicek LAB-nya aja. Enggak, jadi Langsung gini. delta E. Bisa nggak kalau desa Enggak. jadi kan kalau Pigeon itu kalau PPOS dia bawa namanya color chip ya Pak. Iya, sama kayak biasa dulu kalau Color chip kan ya. Color chipnya kan 100% Pak. Sedangkan dia ngasih data ke kita tuh ke desain itu raster Pak. Misalkan ini orange ya. Jadi yellow 100 misalkan. Oh, terus desainnya. magenta 50 gitu Pak. Tapi dia pengen ke sini gitu. Alat diukur kayak gitu bisa nggak?
langsung ke LAB-nya mas. Kalau LAB yang ini ya. LAB-nya berapa ini? Iya. LAB-nya berapa? Jadi sih pakai basic compare ya. Yang ini nggak ada basic compare lagi sih, begitu Ya. buka itu jadi itu bacain aja langsung di color. Bacain di color chipnya. Iya, misalnya kan kita baca color chipnya ya. Berapa kan? Nih misalnya kita contoh nih kan, kita baca color chipnya. Nah, nggak usah pakai compare deh ini. Saya buang dulu compare-nya. Pantone di quick standard. Ini clear dulu. Jadi ini kan dapatkan, ini kita inputin sebagai color library manager-nya. Nanti kita jadiin sebagai ini masternya buat cetakannya. Iya. Kalau delta E-nya di bawah 2, berarti dia terima. Tapi jangan banding pakai visual ya. Kalau dia visual nanti bilang nuansanya kurang kekuningan nih, nuansanya kurang kebiruan, nggak selesai. Tapi kalau kayak Dexter, kalau lama customer gitu pak kadang-kadang nggak selesai. Dia minta delta E, begitu delta E ini kita dapat, mulai cari gitu. Mulai kurang kuning kok atau kurang merah. Kan saya dipanggil itu saya maunya Bu kalau udah sepakat pakai delta E, Iya. Bu sepakat ya? Iya sepakat katanya. Karena nggak akan habis-habis kalau debat kayak gitu, debat kusir. Pak tadi cara ngapus yang banyak itu gimana? Tadi bisa lagi baca ini, jadi ini baca lagi kan. Otomatis masuk lagi nih. Banyak kan berian. Kalau dilihat kan ini kan, kali 2 kan. Nanti back, pilih konfigurasi, clear scratch library. Oh, clear scratch. Itu kan kalau aja sih. Tapi memang kalau mau disimpan ya catat, bisa diinputin. Simple ini, enak ini. Oke. Cuma harus diingat nih. Saya di tampangan kakaknya ini pas diletakin ini. Kadang-kadang kan blok beda-beda ya tangannya. Nah, saya mau pasang ini aja biar waktu geser. Ini kan coba mas rasain gesernya kan agak berat ya. Agak berat kalau yang nggak enak ya berat ya. Biar licin gitu ya. Jadi licin. Ini pasangnya itu. Cara pasangnya ini. Kan ada ini. Ini harus yang maintenance ya. Ini yang di sini ini harus di sini. Yang ini di sini. Di sini. Tekan. Udah. Lepasinnya gini. Tahan ini ya. Ini cabut. Takutnya dia itu lompat dia. Ini agak dibantu dikit. Jadi agak semua agak dibantu-bantu. So kalau dipakai itu nggak bisa maju mundur? Bisa. Tetap bisa. Bisa. Tetap susah ini dia. Tetap harus gini lebih enak. Tapi bisa. Ya tapi ini udah bisa gini sih, udah entengan ini. Memang rodanya udah agak itu. Sebenarnya bisa cara rodanya di free, tapi saya nggak saranin. Nanti dia meluncur sendiri. Beda sih ini kalau rodanya kayak ini beda. Nah, dengan ini kan beda. Cuman ini bisa gini, enak dipasang ini. Nah nanti kalau misalnya udah pakai yang fleksibel plastik, ini kan ada kisut-kisut kan, ini harus diangkat. Oh, biar supaya dia kayak setrika gitu, ngeratain gitu. Tuh. Kalau enggak kan dia tetap ada krisutnya. Ada kebaca ya. Krisutnya kebaca juga, jadi agak-agak itu, iya. Agak beda, iya. Jadi agak bantu di setrika ini. Saya pasang aja ya. Boleh. Ini namanya glider nih. Supaya bisa ke kiri ke kanan. Karena agak nggak enak. Tapi nggak ngaruh pas masuk sini. Pas enggak. Kelihatan seperti ini. Ini siapa yang jaga ya? Belum 6 jam. Belum jam. Tadi kita mulai jam 1 kan.
Udah jam 3. Baru 2 jam Pak. Biasanya kan 4 jam udah istirahat Pak. Udah kopinya. Ya Pak ya, biasanya 4 jam ya Pak ya. Nah kayak gini Pak nih, job tool. Misalkan nih dia nyari Mentos, dia ada banyak nih. BB strawberry, BBL tutti frutti, kan dia Tapi ada. ini isinya LAB ya. Isinya LAB. Jadi kombinasi warna pakai apa aja. Iya. Coba dites ada nggak? Ada. Nah itu kayak LAB kan berarti kan? Iya. Di sini ada juga kayak gitu. Di ini kan yang untuk density-nya, ini yang LAB-nya. Ini sama kayak gini. Nah itu di mana dia? Ambilnya. Langsung ngambil di sini. Ini lebih simpel lagi color. Oh dia Ya, langsung. di sini. Langsung pilih. Ini kalau mau nentuin itu kita kalau pakai semuanya udah. Jadi nggak ada Oh jawaban. jadi nggak ada joban, cuma Langsung. judulnya doang gitu ya. Langsung. Tapi kalau misalkan ini kebetulan kan nggak masukin standarnya kan? enggak Nah harusnya tadi ditambahin standar. diberi standar ya. Enggak. Tadi yang Dexa punya ini. Oh misalkan Enggak standarnya apa ditambahin gitu ya? tolerance. Harusnya tambahan tolerance. Nih tolerance kan di add kan. Mm-mm. Pakai 2000 ya. Di sini 2000 tuh delta E 00. 00. Nah, ini yang diisi cuma ini, yang lain nggak usah, jangan diubah-ubah. Cukup batas toleransinya 2. Enter. Maksimum 2 ya. 2 ya. Simpan. Back. Nah, otomatis nanti kalau pas di color libraries-nya itu nanti kalau di luar itu pasti dia merah. Nah, kayak gini. Benar nggak? Di situ centang kan? Iya. Sama silang kan? Ini sama aja nih. Lebih gampang gitu ya. Lebih simpel ini. Ada masukin job-job. Nggak usah lagi. Kalau merah. job itu saking banyaknya sampai Berat. error. Iya. Ini langsung di color library aja. Kalau manager Nah kalau misalkan masukin Dexa tapi masukin Pantone standar bisa Pak? bisa. Di menu Dexanya itu? Nih coba ya. Dari sini atau bikin folder baru? Enggak, dari situ aja, dari OGB Dexa. Tuh, masuk aja ke library manager. Library. Terus Terus itu library manager. Yang Dexa diedit lagi. nih Dexa. Terus Coba edit. tambah aja. Ini kan mau Oh tambahin kan? tambah. Tambah langsung from existing. Klik Pantone coated. Pantone coated ya. Mana berapa? Toh yang itu Sebutin tuh? namanya. Pakai angka berapa? 318 ya? Hah? 3125. Misalkan ya. Enggak. Ini kalau di Klik ininya. Klik. Masuk. Add. Oh ya, add dulu. Udah dicentang kan? Udah. Add. Masuk. Oh ya. Tinggal back lagi. Udah masuk dia nih. Back ntar masuknya ke Masuk color lagi ya. Color nanti tinggal baca aja. Aktifin Dexa punya itu. Kan otomatis sudah 3 ya. Ya. From existing. From existing ya. Iya, karena dari yang Kalau yang kita ngetek color chip yang menu ke itu ya? by measure. By measure ya? By measure. Hati-hati kalau chip Pak. Bapak kasihnya, dia kasih color chip Bapak kayak gini warnanya. Nanti dikasih percetakan lain yang gini kan. Pas balik lagi dia lihat percetakan ini lebih bagus dari Bapak. Tapi Nanti Bapak udah plus ngikutin color chip yang ini. Color chip Ya, itu measure, ada yang measure Chan. Kalau manual entry kita justru lebih angkanya manual. Pantone kan From juga gitu. existing. Kalau untuk Pantone Oh, berarti bukan job nih Jar. tahun sama, Langsung di form library aja. sama, cetakannya beda. Dia nyetak Pantone itu sama kita seperti nyetak di sini. Packaging kita. Jalan 1000 kan belum tentu 1000-nya semua sama kan Pak ya. Belum tentu. Tapi kita menjaga supaya dia masih delta E-nya supaya nggak lebih dari 3. Tadi gimana Pak? Ini ngapusinnya gimana? Ngapus ini? Ngapus yang ini. Yang acuannya. Kita pengen ganti acuan baru misalkan. Oh, ini coba dilihat aja gini. Tapi ininya jangan lihat ininya, tapi udah ngambil udah berubah. Tuh. Nggak, OGB Dexa kita mau ganti ke Oh, maksudnya ini di sini yang atasnya. Oh, tinggal paling atas ya. paling atas. Paling atas di sini ya. Oh, paling atas sini ya? Iya. Oh iya. Mas,
sini. Ini Panah ya. Panah atas. Panah atas sini ya. Oh, tinggal milih aja ya. Namanya apa ya? Kalau yang quick standard itu kan by itu inisial itu yang klik itu. Kalau ini kan buat mau beberapa job jadi langsung training langsung. Oh, nyimpan ada beberapa enggak? Ini kan warna pigeon nih. Ada beberapa enggak? Iya ada nih. Ini coba nih. Langsung di measure nih. Wah. Pigeon ya. Ini kalau chip kan pegang tangan udah berubah warnanya. Enggak Pak, tangannya udah wudu Pak, udah wudu. Nah. Dari Singapura ini Pak. Berarti ke ini nggak ada alasnya nih, nggak pakai alas. Ini tipis banget loh. Nah, jadi alasin dong biar sama. kalau di saya alas itu hutan Pak. Salah ya? Keramik putih, iya loh. Keramik putih bagus. Mau bikin database? Ya bikin. Oke, by Michel ya. Library ya. Library manager. Bikin folder. Plus ya nih ya. Plus. Ya. Berarti namanya ya Pigeon ya. Nama folder. Pigeon. Enter. Terus plus lagi ya Pak? Plus miser berarti ya. Putih dulu nggak usah. Nggak usah. Misalkan merah dulu dah. Nah ini boleh nih ambil rata-rata. Oh rata-rata apain dulu Pak? Kalau di rata-rata? Kalau rata-rata back dulu. Ini settingnya diubah. Oh ininya. Ini udah di sini nggak bisa. Oh bisa ya? Ini udah di library manager, harus di luar sini. Harus di sini nih. Oh dibuat di situ dulu, ntar angkanya kita input sendiri. Averaging. Misalkan 3 kali gitu ya? Boleh 3 kali, terus balik. Langsung di ini aja. Tembak 3 Tembak. kali gitu ya. Udah kan udah 3 kali Udah, kan? Ya, belum. Kalau library manager dong. Oh kalau library manager. Oh library manager lagi. Tuh dia udah terus 03. Iya. Sama tutup dulu nggak bisa. Kalau kayak gini nih harus tutup tengah dulu. Oh tutup tengah dulu ini. Iya harus keluar dulu. Nah tutup library manager. Terus tadi mana pigeon? Gagal ya? Oh ini ada nih pigeon nih, ada. Nah ini ya. By Michel. Miser. Satu ya. Red 1 ya. Dua. Nggak ngaruh ya library manager, nggak salah mas, ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak ada 0/3 nya, nggak ada nih. Itu 3 ada 3. Enggak, itu ada 3. Oh ada 3 ituan. Bukan iya, Bukan ya. Ini kan buat ngedit namanya ada 3 ini. Set read only, duplikat nggak bisa. Tuh 3 kali dia. 3 kali berarti 3 macam ini ya. 3 kali. Hapus. Delete. Hapus ya, pigeonnya hapus ya. Ulang lah, nggak bisa. Buat yang LAB yang biasa aja. Kalau database kalian. Tengah aja, tengah ya. Iya, 1 titik mana. Langsung nambah lagi. Namain dulu mana? Mau ganti nama ini Ya. aja. Oh pigeon. Ini bukan, ini foldernya ya. Ini foldernya ya. Tapi bener sih ini. Benar ya. Ini yang ini harus diklik 2 kali dulu sini. Nah ini yang harus diedit rednya. Oh ternyata pigeon red ya. Pigeon red. Terus balik lagi ya? Balik lagi. Harus di luar sini ya, baru bisa nambah lagi. Baru nambah 1 gitu ya. Database-nya.
Bisa lagi. Kalau yang abu-abu apa, Pak Adi? Pigeon Grey. Itu udah ada tuh Mas, Pigeon Grey. Oh iya benar ya. Udah namanya di sini. Bukan timbul, maksudnya di atasnya. Ini berarti X lo. Nah. Pigeon Grey ini klik lagi. Ya. Tuh edit. Edit ini. Ya. Oke. Pigeon Grey ya. Nah, ini nanti langsung kerja tuh di Pigeon Job itu tinggal baca-baca nanti dia. Kalau yang grey sama grey. Grey apa namanya? BG. Beige. Waduh, saya orang Depok jadinya BG. Enggak terlalu abu-abu amat berarti beige. Tambah lagi ya? Keluar dulu ya. Harus di posisi. Keluar dulu kalau posisi yang ini ya, posisi yang pembacaan rame ya, base-nya dia ya. Nah, Jan. Ngebut Jan. Yuk. Ini udah. Angkat dulu. Ini udah. Nih, Pigeon Light Blue. Tengah-tengah ya, di tengah-tengah aja. Kantor apa tuh? Pigeon. Tutup. Klik 2 kali. Ganti nama, edit. Nah, itu. Light Blue. Apa sih namanya? Pigeon Light Blue. Light blue ya. Baru dikasih baru. Apa-apa bisa dia nomor ini, Pak? Dari tadi awal saya ngobrol, ngomong dia akan terus. Ini dia lupa kasih tahu kanal YouTube-nya ya. Ada Ucok Gale. Ucok Gale. Udah pensiun itu. Nah, Le. Add lagi. Kalau udah di luar sini boleh add. Sure. Yang Ini kalau Singapura Pak ya? Kuat Pak ya? Tadi baru 9 kali Singapura. Baru datang Pak ya kalau dari itu. Pigeon Yellow. Kalau pigeon cerewet juga ya. Kalau lagi PPS, dia pakai alat nggak? enggak pakai alat sih, cuma dia PPS kesini datang. Oh lihat sama pakai kita. alatnya. Dia makainya satu Pak. Hah? Satu. Delta yang satu? Satu Pak. Pakai pabrik tinta aja. Ini perwakilan pigeon Pak, perwakilan pigeon. Pak dia khusus untuk pigeon. Udah, kalau mau pakai, Hati-hati Pak kalau ngomongin pakai pigeon di sini. ada orang pigeon. Oh iya bahaya. Color baru aktifin, pakai di sini panggil pigeon. Nah ini semua pigeon punya nih, tinggal baca aja. Tinggal baca ya, tinggal ngambil yang Nggak ada job-job yang kayak di ini. nggak perlu ya, tinggal milihnya aja ya. Misalkan mau Jangan lupa kasih delta E-nya supaya ada muncul titik hijau sama merahnya. Balik lagi ke library manager kalau mau Pak. Jadi gimana Pak kalau mau ganti dianya? Oh namanya? Ganti Di namanya? library manager. Enggak, dia di library manager ganti. Maksudnya mau ganti ininya jadi bukan pigeon? Iya. Ini tuh papan, pakai panah. Panah ini? Iya. Panah atas ya? Panah atas lagi iya. Iya. Nah, tinggal cari. Misalkan kita balik lagi ke Dexa. Iya. Dexa. Iya. Kalau Dexa Berarti ya lagi kan- meriksa Dexa. Iya. Oh gitu ya. Berarti meriksa. Nah kalau mau ngasih delta E yang di pigeon harus di sini library manager. Nah, pilihnya ke pigeon. Ini kan kelihatan nih, ini kan standarnya. Tapi toleransinya waktu diklik belum ada. Belum ada. Nanti add. Coba. Add tambahin ya. Iya, dia pakai apa? Delta meter 2000. Enggak yang biasa ini. Oh ya udah berarti 2000 aja. 00 ya. Satu dia. Berarti ini kan yang data L yang 00 ini kan Pak? Ini 1. Waduh, ngeri kan. 1,5. Kalau saya 1,5 Pak, saya paksain orang bikinnya 1,5 udah. Iya, Mau. 2 sebenarnya bisa. 1,5.
walaupun 2 tapi kita kerjanya 1,5, jangan sampai 2, jangan satu mepet 1,9 karena ada kan namanya inter-instrument agreement sekitar 0,5 atau 0,3. Saya masih masuk 0,5. 0, di bawah 1. Mantap kan itu. Nanti mau minta deh, mau minta. Mungkin kalau katakannya. Bagus itu 0,8. 0,8. Segitu bukan Jangan lupa bukan ini solid. kalau Parasi. Mas jangan lupa ya kalau ini diaktifin kan ini kan ada 3 ya. Ya. Harus lihat ya ininya ya, hidup atau enggak ya. Oh iya, iya, Nah, iya. kalau enggak nanti dia cuma nguncing lock yang ini loh ya. awal doang ya. Nah, iya, Yang- dia selalu mati pada saat kita ngubah itu, tapi jangan lupa ini aktifin. Karena kan kita di dalam sini kan ada 3. Iya. Nanti supaya otomatis, kalau enggak nanti dia tahunya yang Merah doang, ya? merah doang. Nanti berarti ini kalau dia nggak berubah berarti nggak hidup. Ininya nggak hidup. Kalau ngecas harus pakai ini Pak? Apa pakai Ngecas saya sarankan pakai ini. Kenapa, Pak Jerry? Kalau kita ngecas pakai docking, nanti teman-teman pada baru letakin sebentar, 5 menit taruh lagi, itu nggak boleh loh. Kecuali mau main aturan idle, 3 jam nggak dipakai, taruh di situ. Ayo itu, ladenin, boleh pakai ini. Saya nggak saranin pakai ini. Tapi tetap setiap awal dinyalain Harus kalibrasi. juga. Pagi dan resip kalibrasi lagi. Setiap hari kalibrasi. Sip malam? Sip malam kalibrasi lagi boleh. Kalau alat ini keluar dari ruangan lab yang dingin ke lapangan, tolong dikalibrasi dulu karena tiba-tiba kan dia kaget kena suhu di luar. Kalibrasi dulu biar dia sesuai dulu. Karena ini kan alat quality control. Tadi Supaya kita kalibrasi lebih- yang lebih sensitif. iya tadi kalibrasi ya. Kalibrasi. Calibration ya. Hah? Kalibrasinya ya direkam nggak mas? Nanti sama HP-nya. Cara kalibrasinya kita bikin video khusus nih. Video sesi ini untuk kalibrasi ya. Kalibrasi ini alat ini letakkan di dockingnya, kan. Kemudian pilih menu utama, pilih calibration, langsung calibrate device. 1, 2 kali aja. 2 kali klik aja sampai komplit selesai, langsung bisa kerja lagi. Itu cara kalibrasi. Nanti teman-teman nonton di video ya. Belum dari Singapura datangnya Pak Adi. Waduh, Berapa ya? jauhan tuh Pak. Tanggal 1 November. Nah, 1 lagi. Ada setahun nggak Pak ya? Kayaknya ada setahun nggak ya? Udah setahun. Ada berapa ya? Udah setahun ini. Sah ya Pak? Tapi alatnya masih bagus sih Pak. Ini kemarin kayaknya kita latihannya bukan yang ini. Yang ini Pak, yang dari Yang situ. basic. Oh, yang basic tuh. Ini udah. Itu juga. Enggak maksudnya. Ini enggak terakhir sih yang terakhir. Yang basic. Yang ini sebelumnya ya. Sebelumnya Kalau basic kan mau training ya Pak. Yang basic kemarin mau training kita. Ya ini kan waktu itu saya belum gabung ke ini Pak. si Pak Peri. Pak Peri. Sama juga saya ngulang ini seperti ngulang ini sama. Nah sekarang kita cari ganti ini ya. Udah sering ya? Saya sih mendingan nanti waktu Februari saya datang lagi aja, jangan dibahas dulu. Iya. Tapi udah kali Pak. Biar beli alat lagi Pak, satu kali Februari Pak. Oh, udah kasih di sini ya. Februari aja. Oh iya. Kita salah ganti. Kita tunggu Februari aja. Ya, Februari kan set up. Ada pertanyaan lagi nggak nih biar 4 jam? Iya Pak ya. Masuk ya Pak. Oh. Tapi kasih Pak, yang pagi udah mau pulang Pak. Ini jam 8 Pak pulangnya Pak. Tuh, itu. Jam 8